Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bipos Online yang lagi menyaksikan kita saat ini? Apa kabar untuk Anda? Sudah saatnya untuk bisa mengupdate tentang informasi yang tentunya dihadirkan pada program spesial di forum persembahan dari Banjarmasin Pos pada sore kali ini. Baik, dan sore kali ini kalau berbicara tentang kota Banjarmasin memang lagi cuaca cukup mendung. Mudah-mudahan untuk Anda yang lagi menyaksikan saat ini selalu sehat karena memang saat ini adalah pertanyaan yang paling penting, apakah kita selalu bisa membuat imun kita selalu baik, terus juga yang pasti tetap menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan kita, beraktivitas, dan tentunya menghindari kerumunan, ya. Dan yang pasti jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, ingat pesan ibu, ya. Dan yang pasti untuk Anda, kalau menyaksikan kurang lebih sekitar 60 menit, tentunya hari ini bersama saya Hari yang akan menjadi moderator spesial obrolan kita di B-Forum, tentunya persembahan Banjarmasin Pos pada sore kali ini. Baik, dan untuk Anda yang menyaksikan, tentunya di sore kali ini di beberapa aplikasi, yaitu sosial media kita, yaitu kita ada punya Zoom Meeting dan juga beberapa di platform media sosial, baik dari Facebook dan juga YouTube, serta live Instagram pada sore kali ini. Baik, kalau berbicara yang lagi hot isu saat ini adalah vaksin tiba di negara tercinta Republik Indonesia yang kemarin memang sudah kita ketahui tentang update. Ini yang ditunggu-tunggu. Kurang lebih 1,2 juta menyapa yang hadir bersama kita, narasumber yang sangat spesial hari ini mengangkat dengan vaksin tiba protokol kesehatan jangan kendor. Saya akan menyapa terlebih dulu, di sini ada Dr. Muhammad Rudiansyah selaku Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Selatan. Selamat sore dokter, apa kabar? Oke, baik, mungkin agak terlalu kecil suara beliau. Kabar sehat ya dokter Rudi ya? Kedengaran suara saya? Ya, baik, kedengaran. Nah, kabar sehat dok? Oke. Sehat selalu, amin. Sehat Sawah. selalu, agar bisa menularkan yang positif-positif, tapi positif untuk namanya berbagi manfaat untuk orang-orang banyak dok ya. Iya, betul. Oke, karena dok, memang banyak Khawatirkan banget ini. kalau dengar namanya positif gitu kan ya. Kalau zaman Makanya. dulu kalau positif positif hamil, tapi ini positif positif Iya. yang berhubungan dengan bahaya ya. Oke, dan di samping Dr. Muhammad Rudiansyah, pada sore kali ini saya mau menyapa selaku anggota tim pakar COVID-19 ULM. Ada Mas Rudi Fahriyadi, SKM MKes. Selamat sore Mas Rudi. Ya, selamat sore Mas Hari. Ini suara saya kedengaran? Sangat jelas terdengar. Kabar sehat Mas Rudi? Ya, ya sehat. Kalau Mas gimana sehat? Sehat juga. Ini Mas Rudi Ya, lebih tinggi dari kita ya, karena Mas Rudi sekarang lagi di luar angkasa saat ini ya. Mas Rudi di luar angkasa di sana ya. Oke, dan ya, kalau berbicara tentang kegiatan nih, saya ingin menyapa yang ringan-ringan dulu, Dokter Rudi. Saat ini Oke. kegiatannya apa aja, Dok? Kapan? Sabtu, hari ini. Ya. Hari ini saya padat sekali tadi. Tadi saya Hmm. ngeliatin ke rumah sakit yang baru, Citra Graha, terus Oke. ke rumah sakit Ulin, Hmm. terus ke rumah sakit Islam, Oke. pasien. Kemudian tadi ngajar kuliah mahasiswa semester 5. Ya, terus juga yang ngurusin di hemodialisis dan juga ya sekarang ini habis itu praktek lagi nanti. Wah, ini padat sekali kegiatan, Dok ya. Sebenarnya sih nggak padat sih, ya memang sehari-hari begitu. Rutinnya seperti itu lah ya. Kalau dibilang Iya, padat, memang mungkin masyarakat di luar, wah padat sekali jadwalnya. Tapi memang keseharian seperti itu, Dok, kira-kira ya. iya, memang seperti Oke. itu. Kalau Mas Rudi gimana Mas Rudi kegiatannya nih? Nah, kan dua Rudi ya, hati-hati loh. Nah, Nanti jadi kalau ini lagi kayaknya kayak dua dulu kali dua lebih Rudi. padat kayaknya Kalau nih jadi ya. dua Rudi jadi itu nanti gubernur sama wakil gubernur beda lagi nantinya. ya, ya, Bisa Berarti ada Rudi dua dua Rudi nih. nih ya. Oke, Mas Rudi Maryadi gimana kegiatannya? ya, sama ya, sama juga. Saya juga dosen di Fakultas Kedokteran Unlam. Hmm, Jadi pagi tadi ngajar, terus ada rapat dengan tim APTKMI dan juga tadi sampai sore. hmm. Kemudian juga mungkin malam ya lanjut
juga dengan diskusi tim pakar kemarin juga kami ada rapat dengan tim provinsi karena takut lonjakan kasus setelah pasca liburan dan pasca pilkada kan kemarin. Lumayan juga kita ada beberapa lonjakan kasus Betul. di Kalsel. Jadi membahas itu juga kemarin dengan tim provinsi. Oke, nanti kita juga akan sedikit ngebahas itu juga boleh ya, Mas Rudi ya? Boleh, siap. Boleh. Oke, saya mau ke Ketua IDI Kalsel dulu nih, ya Pak Rudiansyah. Ya, Nah, kalau berbicara tentang namanya vaksin, sebenarnya kalau melihat dari masyarakat ada dua sisi, ada pro ada kontra. Melihatnya seperti apa? Bahwa vaksin ini satu sisi adalah angin segar untuk kita masyarakat Indonesia yang beberapa bulan ini memang susah. ya. Mm-mm. Iya, jadi kondisi masalah vaksin ini dari dulu ya pro kontra. Dari zaman dulu juga ya tidak akan pernah lepas kondisi ini. Sekarang tinggal bagaimana mensikapi ke depan terhadap kasus-kasus coronavirus ini. Karena tidak semua orang itu sama pemikirannya, juga sama berpikirnya terhadap bahaya dari virus corona ini. Banyak juga yang beranggapan apa sih bahayanya? Kalau kita lihat juga sama aja seperti virus-virus yang lain. Sedangkan penyakit-penyakit lain juga menyebabkan kematian cukup banyak juga seperti HIV, TBC dan lain-lainnya gitu ya. Bahkan kecelakaan lebih banyak juga dibandingkan virus corona ini. Tapi kalau dihitung jumlah kondisi yang ada sekarang, kalau diprediksi dalam percepatannya sebenarnya jauh lebih banyak. Bedanya hanya di sini kecepatan juga penularannya. Dan sampai saat ini kita belum dapat apa sih yang kira-kira yang pas untuk mencegah supaya tidak tertular, supaya tidak terjadi perburukan dan meninggal dan sebagainya. Itu yang menjadi pertanyaan besar di situ. Sekarang kalau kecelakaan kita masih bisa kita hati-hati, Ya, lambat, pakai helm dan sebagainya. Kalau betul. misalnya HIV ya dicegah lah, penularannya kan udah jelas tuh dicegah. Tidak semudah itu. Coba sekarang HIV kalau misalnya nularnya lewat udara, batuk keluar karena orang kena HIV, pasti orang lari semua kan. Nah itu bedanya di situ. Kemudian juga TBC sama, walaupun TBC ditularkan oleh batuk dan sebagainya, tapi tidak semudah itu seseorang langsung kena sakit TBC. Bahkan ada hampir orang itu berpuluh tahun di tubuhnya itu ada TBC-nya, tapi Ya. dia tetap biasa kondisinya. Setelah mungkin karena usia, karena penyakit lain baru muncul. Nah, dan itu pun tidak langsung tiba-tiba tambah buruk untuk meninggal ya. Nah, sekarang bedanya di sini aja sama kasus-kasus lain. Jadi dengan adanya vaksin ini, kita sih secara prinsip bahwa selama vaksin itu punya efektivitas yang bagus dan juga efek samping yang minimal, dan ini bisa diharapkan dia untuk mencegah, dan memang secara Balai POM yang orang bilang Balai POM atau FDA dan sebagainya sudah lulus uji, maka ya tidak ada alasan sih sebenarnya untuk menolak kalau menurut saya. Sama seperti kita pada saat mau melaksanakan ibadah haji, ada vaksin flu, ada vaksin meningitis dan sebagainya. Itu dalam rangka sebenarnya mencegah mereka untuk tidak tertular. Oke. Pada konsep di sini itu saja sih. Oke, baik. Kita pahami dulu. Kalau Nanti melihat biar berkembang diskusinya. Oke, kalau melihat di lapangan, masyarakat ini kan memang perlu bukti, Dok, bahwa vaksin ini seperti apa pengaruhnya kepada masyarakat rakyat Indonesia. Dan kemarin kita juga mendapatkan bahwa orang pertama itu adalah Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang memastikan akan menjadi orang pertama yang menerima vaksin itu sendiri. Nah, kalau ke Mas Rudi Faryadi sendiri melihat faktor masyarakat seperti apa setelah mendapatkan statement dari Presiden kemarin bahwa beliau menjadi orang pertama nih yang akan mendapatkan suntikan vaksinasi, dan ini akan berefek seperti apa kepada masyarakat? Masihkah masyarakat tetap enggan? Masihkah masyarakat masih tidak percaya bahwa
vaksin ini akan begitu banyak dampak positif yang akan hadir kepada masyarakat. Mas Rudi Faryadi melihat seperti apa? Ya, terima kasih ya. Hmm. Seperti kita ketahui bahwa vaksin kan sudah dikasih Pak Joko Widodo. Ya. Kemudian efek itu sangat tinggi bagi kepercayaan masyarakat. Karena Oke. apa? Karena kalau pejabat publik itu ikut ya, sebagai contoh, sebagai teladan, maka itu akan mengikutkan ke masyarakat. Nah, untuk bukti vaksin tadi seperti dijelaskan oleh Dr. Rudi bahwa memang vaksin bentar. Ini headset saya gangguan bentar. Ini suara saya apa jelas? Ya, sangat jelas Mas Rudi. Ya, sorry. Jadi gini, seperti kita ketahui bahwa vaksin itu sangat efektif ya dalam mencegah banyak pandemi, mencegah banyak wabah, seperti kasus polio zaman dulu, banyak sekali orang kena polio, kemudian kena campak, kena cacar, dan banyak kasus kematiannya. Jadi dengan adanya vaksin kita sekarang dapat menikmati bahwa tidak ada kasus polio tersebut di Indonesia, kemudian campak juga tidak ada di Indonesia, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Oke. Nah, kemudian tadi sempat dibahas bahwa Pak Joko Widodo mau jadi penerima vaksin atau kandidat vaksin yang pertama itu sangat bagus sekali karena beliau merupakan adalah orang pertama di Indonesia. Kalau beliau jadi nomor 1, maka masyarakat yang lain, khususnya masyarakat awam itu akan lebih percaya untuk ikut divaksin gitu. Mungkin juga dengan adanya juga tim prioritas selain daripada Pak Joko Widodo, selain itu adalah tenaga kesehatan, itu juga cukup membantu ya. Jadi kalau orang yang tidak percaya bahwa ini tidak efektif, tapi yang disuntik pertama adalah nakes, baik seperti dokter dan juga perawat, itu juga akan sangat membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ya. Tapi diingat, vaksin yang baik itu harus nanti syaratnya supaya membentuk kekebalan kelompok ada 2 syarat. Apa aja nih? Pertama adalah yang divaksin itu harus 70% dari total populasi. Dan yang kedua adalah waktu minimal supaya terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity di masyarakat dari vaksinasi itu minimal 2 tahun. Jadi kemungkinan kita bisa lepas dari pandemi ini setelah vaksinasi itu sekitar 2 tahun setelah program vaksinasi di tahun 2021. Jadi mungkin rentang waktu antara program vaksinasi sampai nanti 2023, berarti kita harus tetap menerapkan program 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mungkin gitu yang saya jelaskan. Oke, baik. Kalau ke Dr. Rudiansyah sendiri, Dok, ini di Indonesia sudah datang 1,2 juta dari vaksin COVID ini sendiri. Kesiapan Kalimantan Selatan seperti apa, Dok, melihatnya sampai saat ini? Dan kira-kira seperti apa akan penerapannya di Kalimantan Selatan nanti, Dok? Oke, Dr. Muhammad Rudiansyah. Halo. Dr. Rudiansyah, bisa dengar suara saya kah? Oke, suaranya mungkin kecil, boleh bantu? Oke, Dok, mohon maaf, suara dokter putus-putus, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, maaf. Mungkin sinyal saya apa sinyal sana yang jelek ya? Gimana? Baik, saya akan ulang pertanyaan saya, Dok. Ya. Kalau berbicara tentang kesiapan di Kalimantan Selatan untuk menerima vaksin nanti seperti apa? Suara saya kedengaran ya? Sangat kedengaran, dokter. Oke, ya. Boleh diulang, Mas? Tadi karena putus-putus suaranya. Baik, bergaung dokter, dan siap. hilang. Oke, Dr. Rudiansyah, kalau berbicara tentang kesiapan Kalimantan Selatan sendiri dari ID Kalsel, seperti apa melihat kesiapan Kalimantan Selatan nanti akan menerima vaksin Sinovac ini sendiri? Oke, bisa terdengar, Dr. Rudiansyah? Nah, sekarang sudah terdengar. Ya, sudah terdengar. Ya. Oke, dokter,
bagaimana kesiapan dari Kalimantan Selatan, Ya, dari ID Kalsel? Nanti mekanisme yang akan kita dapatkan untuk di Provinsi Kalimantan Selatan untuk vaksin Sinovac ini. oke. Untuk kesiapan dari kita di Kalimantan Selatan itu nanti koordinasikan dengan dinas kesehatan setempat, Baik. khususnya baik provinsi maupun semua dinas kesehatan kabupaten dan kota. Dan khusus untuk tenaga kesehatan, memang nanti berkoordinasi dengan kita teman-teman dari Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Nah, kami dari ID Wilayah Kalsel beserta semua dokter pada prinsipnya untuk vaksin ini secara garis besar tidak menolak, tapi dengan ada syarat-syarat bahwa vaksin ini memang sudah bisa diterima, dan memang sudah lulus uji dari Balai POM, ya, kemudian mempunyai efektivitas yang cukup baik dan efek samping yang kecil sekali. Nah, ini yang menjadi harapan kami. Dan kami siap, artinya sebagai tenaga BNIS untuk diberikan vaksinasi tadi. Oke, dan memang prioritas saat ini adalah tenaga medis ya, Dok. Yang kita dengar dari pemerintah adalah tenaga medis, habis itu dokter, segala macam yang memang mereka-mereka yang akan diutamakan untuk mendapatkan vaksin pertama kali, Dok ya. Ya. Memang prioritas saat ini adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan, baik. Oke, terputus-putus. Ya. Oke, Dok, masih bisa dengar suara saya? Bisa, tapi memang mungkin kayaknya sinyal saya yang putus-putus ya. Baik. Kalau berbicara tentang sosialisasi, masyarakat ke depannya kalau misalkan di Kalimantan Selatan itu akan mendapatkan giliran. Yang pasti positifkan respon masyarakat akan banyak untuk siap dan bersedia divaksin, Dok. Kalau melihat sampai saat ini, bentuk sosialisasi yang sudah dijalankan, seperti apa? Oke, Dr. Rudiansyah? Oke, karena mungkin terputus, kita coba ke Mas Rudi Faryadi dulu deh ya. Mas Rudi. Halo. Ya, oke. Mas Rudi, kalau melihat di lapangan, oke. Suaranya tidak terdengar, Pak. Oke, tidak kurang terdengar suara saya ya. Putus. Baik, terputus-putus. Baik, Mas Rudi, saya coba akan kembali bertanya, Mas Rudi Faryadi. Kalau berbicara tentang masyarakat nih, selaku pakar COVID sendiri, tentang prokes kesehatan seperti apa sih yang kita ketahui di lapangan? Secara kalau melihat Kota Banjarmasin, ibu kota Kalimantan Selatan masih terbelenggu dengan namanya zona merah. Nah, Mas melihatnya seperti apa sampai saat ini tentang namanya pola masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan? Ya, sudah jelas suaranya tadi agak putus-putus. Pertama untuk pola penerapan protokol kesehatan di Kalsel ya maupun di Indonesia seperti kita ketahui bahwa protokol kesehatan kita sekarang itu masih agak lemah gitu penerapannya karena seperti kita ketahui kita melihat banyaknya terjadi kerumunan baik kerumunan di acara keagamaan, kemudian di acara perkawinan, kemudian di acara budaya, kemarin juga waktu pilkada kampanye juga terjadi kerumunan dan itu memang sangat berimplikasi terhadap peningkatan kasus COVID-19 bahkan kemarin sampai ada 97 kasus ya. 97 kasus penambahan per hari di Kalimantan Selatan. Nah, mungkin yang harus kita garis bawahi juga adalah sekarang yang di swab itu adalah yang bergejala. Itu harus diingatkan ke masyarakat. Jadi, kalau dia bergejala baik ringan, berat sama sedang baru di swab. Sedangkan kalau Anda tidak bergejala walaupun Anda kontak erat, misalnya saya suami, istri saya positif misalnya, tapi saya tidak bergejala, maka saya tidak akan di swab. Nah, itu seperti kita ketahui menurut WHO bahwa kasus yang bergejala itu cuma 1/5 dari total kasus. Jadi anggapannya kalau ada 94 kasus, berarti totalnya di Kalsel itu 94 dikali 5 mungkin sekitar hampir 500 kasus. Betul. Per hari itu di Kalsel. Kalsel ya. Nah, jadi
Itu yang harus diingat lagi bahwa sekarang yang di swab cuma yang bergejala saja, sedangkan yang tidak bergejala tapi dia positif, dia masih keliling-keliling di sekitar kita. Nah, itu juga yang berimplikasi terhadap kenaikan atau lonjakan-lonjakan kasus di Kalsel. Nah, Oke. nah, Kalau Mas mungkin Rudi hal melihatnya itu yang seperti harus itu. kita ingatkan ke masyarakat bahwa di Hmm, sekitar kita masih banyak yang positif. Jadi kita harus tetap jaga protokol, tetap jaga kesehatan, baik 3M maupun aman, imun, dan iman ya gitu. Harus ya, kita laksanakan. oke. Hmm. Mas Rudi kalau melihat memang Imun dan aman. rentan usia nih, kalau Ya, masyarakat aman, Kalimantan imun, dan Selatan ini iman. Amin, Pak, rata-rata amin. usia berapa sih? Amin ya, Pak. Pak Rudi amin ikut amin. Iya, Imun, amin, amin. imun. Oke, Mas Rudi Faryadi. Ya, Oke, kalau melihat rentan usia masyarakat yang Ya. memang masih kurang menyentuh dengan namanya protokol kesehatan, rata-rata usia berapa sih sampai saat ini yang mungkin rada susah nih untuk dikasih pemahaman bahwa pentingnya protokol kesehatan. Karena memang beberapa tempat kayak daerah pedalaman itu masih menyepelekan dengan namanya protokol kesehatan. Ini seperti apa melihatnya dan apa yang bakal dilakukan nih melihat tentang namanya masyarakat fenomena yang masih banyak anak-anak muda yang lalu saya mau nanya suaranya hmm, kenapa ya? putus-putus masih ya. Oke. Dokter Rudi mungkin bisa mendengar suara saya, Mas Rudi juga. Pak Rudi putus-putus ya suaranya ya, benar ya, dengar ya? Iya, ya putus-putus Benar. Pak. Oke, baik. Dari Tolong kita mungkin yang mungkin ada trouble ya. Mas, suaranya sinyalnya di sana nggak bagus, itu putus-putus, Oke, kita nggak bisa dengar semua. baik, baik, baik. Kami akan informasikan ke tim, mungkin akan dibantu. Tapi bisa mendengarkah suara saya untuk saat ini sekarang, Dokter Rudi, Mas Rudi juga? Dokter Suaranya Rudiansah, bisa putus-putus. mendengarkah suara saya, Dok? Oke, baik kita akan coba sekali lagi menyapa. Dokter Muhammad Rudiansah, bisa mendengar suara saya? Halo? Nah, Oke, dokter. Dokter Muhammad Rudiansah, bisa mendengar suara saya, Dok? Ya, mungkin ada trouble di teknis kita. Mohon maaf sebelumnya. Kami akan coba perbaiki terlebih dahulu. Oke, Mas Rudi, Faryadi, apakah suaranya bisa hilang. mendengar suara saya, Mas Rudi? Suaranya hilang tuh, meredam, kecil. Iya, kecil. Suaranya kecil. Soalnya suara studio kecil. Oke, suara di studio kita kecil Ya ya, baik. keras tapi putus-putus, Baik. panjang. Dokter Muhammad Rudiansah sudah bisa mendengar suara saya dengan sangat jelas dengan Ya, Mas jelek Rudi sekali Faryadi. suaranya. Suaranya jelek sekali. Baik, kami akan coba perbaiki terlebih dahulu. Nggak bisa. Mungkin kita akan jeda Masih dulu sebentar atau seperti apa? bergaung-gaung, lepas-lepas, hilang-hilang. Baik. Oke, Mungkin kami akan coba Pak lagi. Rudi Muhammad, gimana dengar Dokter suaranya? Muhammad Bisa Rudiansah. gaung-gaung juga atau Oke, baik. Mas Rudi Faryadi, bisa mendengar suara saya? hmm? Oke, Hilang Dokter Mas Muhammad suaranya. Rudiansah, bisa mendengarkah saat ini suara saya? Ya. Oke, halo, Dok. Gimana? Mungkin kita akan break sejenak dulu.
Lampung Mungkin sudah gangguan bisa internet Ya, di mendengar suara kantornya, saya dengan Dok. sangat jelas. Gangguan internet di di kantor kantornya nih mungkin. kayaknya. Ah, ah. Tuh, Dokter Muhammad Rudiansah. Ada lebih kecil kayaknya. ya. Oke. Mas Rudi Faryadi, Mendem. apakah bisa menangkap suara saya dengan jelas? Ya, ya kedengaran. Oke, baik. Mungkin karena ada trouble tadi di Menangkap, belakang, Mas. kita akan Cuma agak coba pelan kembali ya, lagi ya. kayak Tapi dengung gitu. Tapi masih kedengaran gitu. ya kayak Oke. berdaung-daung gitu. Jadi kayak putus-putus terlambat-lambat suaranya. Oke, kayak patah-patah gitu, Dok ya. Jadi seperti kayak orang berteriak-teriak yang jauh-jauh, dayu-dayu gitu loh. Oke. Bagaimana kita mau keluar? Nah, kayak gitu tuh suaranya. Tolong Oke. mungkin tim apa Baik, IT-nya baik, baik. bagaimana nih internetnya? Oke, baik, Dok. Akan kami coba perbaiki ya. Pakai HP Oke. aja Untuk sudah saat kayaknya ini bagus. sudah lancarkah penerimaan suara saya, Dok? Mas Rudi juga? Nah, ya, ini lumayan. Ya Oke, lumayan baik. lah. Baik, baik. Kami akan perbaiki sedikit dulu Tapi ya. masih, walaupun Nah. sih Masih. Ya. ya. Oke. Baik. Hilang lagi suaranya. Oke. Masalahnya Dr. kalau Muhammad moderator nggak ada Rudiansah. suaranya kita nggak bisa apa-apa ya. Ya. Iya, Bingung bingung kan yang mau ditanyakan. Nah, Oke. Dr. Muhammad Rudiansah bisa mendengar suara saya? Dr. Muhammad Rudiansah sudah bisa mendengar suara saya dengan sangat jelas? Oke. Kalau Mas Rudi bagaimana? Bisa menangkap suara saya dengan jelas? Sama juga kah? Oke. Mohon maaf ya sebelumnya mungkin karena ada trouble. sama Oke. sih, Mas. Jadi kayak Masih bergema ya? agak lambat gitu ngomongnya. Oke. Gitu. Baik, Jadi kami akan coba kayak perbaiki. slow motion. Oke, saya akan coba Slow lagi motion. sekarang. Ah, Dr. Muhammad Rudiansah sudah bisa menangkap suara saya dengan jelas? Mas Rudi Faryadi juga? Oke. Oke. Boleh mungkin yang di Zoom boleh boleh diketik apakah suara saya juga sama dirasakan dengan Dr. Muhammad Rudiansah dan juga Mas Rudi? Iya, putus gitu loh. ini coba dicoba diketik sih. juga. Kami Kita akan coba mencoba, dengarkan gitu. mengupdate seperti apa yang diterima oleh teman-teman yang berada di aplikasi Zoom. Kalau saran saya nih ya, mungkin Masnya bisa pakai handphone aja, masuk lagi gabung supaya suaranya bisa lebih jelas, kita bisa ngobrol. Oke. Baik, Dok, kami akan coba dulu ya.
Oke, baik. Saya akan coba lagi. Dr. Muhammad Rudiansah sudah bisa kembali mendengar suara saya dengan sangat jelas. Ya, cuman agak jauh Mas, suaranya bagus kedengeran. Agak jauh, Oke, mikrofonnya suara kayaknya beliau jadi kecil, agak namun jauh banget. Tolong ditutup dulu Mas yang Rudi itunya. Fahriyadi, Bepos apakah bisa mendengar meetingnya suara ditutup saya? lagi. Tadi mute-nya udah bagus, ini baru gaung-gaung. Ini akan ganggu suaranya, mixernya. Yang Bepos meeting tolong bisa nggak di mute? Bepos di meeting Suara mute, Dr. Muhammad kemudian Rudiansah tidak moderator aja keluar. yang nyala. Coba silakan. Nah, Tapi dari mimik beliau mana sedang Mas? berbicara nih. Coba bicara, moderator. Terlalu kecil Mas, agak kecil. Suaranya terlalu jauh. Oh, kayaknya gabung ya, nggak bisa ya. Kalau misalnya Bepos Oke. meetingnya di Baik, kita mute, coba lagi itunya dok juga ya. nggak keluar ya. Mas Rudi juga, mohon maaf. Kita masih coba. Itu jelas yang barusan ini, yang kalau pakai dari moderator cuman jauh dia, jadi suaranya nggak kuat. Beliau mimiknya lagi ngobrol, Dr. Muhammad Rudiansah, tapi suaranya tidak. Mas Rudi, suaraku di mute kah? Mas Rudi Fahriyadi, apakah bisa mendengar suara saya, Mas Rudi? Iya, di mute, tapi masuknya kan lewat mixer dari Bepos meeting. Ya, kedengaran Mas, cuma ya kayak gitu, agak slow, tapi ya masih Dua-duanya kedengaran, sedang masih berbicara tapi terdengar. tidak. Tabrakan terus. Baik, Dr. Muhammad Rudiansah, Ya Mas, kedengaran. Cuman tadi suaranya tuh terlambat-lambat dan bergaung. oke, Jadi baik, kayaknya memang ada kesalahan di ini apa namanya baik, di baik, baik, programnya. baik, baik. Kami akan coba perbaiki ya, dokter. Mas Rudi juga Jadi suara saya juga keluar lagi, bergaung lagi double. bergaung juga, oke, baik. Jadi kayak terlambat gitu loh. Kemudian apakah koneksi jaringan kita akan berpengaruh? Nah, muncul lagi suara saya. Oke, baik, saya kembali coba. Dr. Muhammad Rudiansah, masihkah suara saya seperti yang tadi? Masih. Oke, Dr. Muhammad Rudiansah, Ya Mas. ya, baik. Kami juga mendapatkan seperti itu, suaranya jadi melambat. Tes. Apakah itu akan memungkinkan? Kita refresh, kita masuk lagi ulang. Seperti apa? Solusi. Karena memang iya, suaranya yang agak melambat. Baik.